Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Hertiana akan melakukan promosi kesehatan mengenai gangguan mental remaja atau bipolar disorder. Terima kasih kepada Ajeng yang berkenan hadir pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bipolar disorder, gejalanya seperti apa, penyebabnya, cara penanganan, dan cara kita untuk menjaga kesehatan mental. Sebelumnya, Ajeng sudah tahu belum apa itu bipolar disorder? Belum tahu. Jadi, bipolar disorder itu adalah keadaan mental yang menyebabkan perubahan mood, energi, dan konsentrasi yang sangat ekstrim. Biasanya ada dua fase, yaitu dari manik atau sangat senang ke fase depresi atau sangat terpuruk. Biasanya keadaan ini bisa berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa sampai berbulan. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Silakan. apa perbedaan bipolar dan mood swing? Nah, kalau bipolar itu adalah keadaan di mana seseorang mengalami fase manik dan depresif dalam jangka waktu yang lama. Seperti bisa terjadi sampai 1 minggu atau 1 bulan, bahkan lebih. Kalau mood swing itu adalah keadaan mental yang biasa terjadi pada remaja, apalagi saat PMS. Contohnya seperti ini. Biasanya orang-orang akan mengalami fase senang, sedih, atau bisa di siang hari dia akan merasa senang, di malam hari dia akan merasa sedih. Itu keadaan mental atau mood swing biasa. Kalau bipolar itu akan mengalami fase senang, sedih dalam periode waktu yang sangat lama, yaitu 1 minggu. Sudah jelas? Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang penyebab bipolar atau bipolar disorder. Menurut beberapa ahli berpendapat, kondisi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat pengontrol fungsi otak. Ada juga yang berpendapat bahwa gangguan bipolar berkaitan dengan faktor keturunan. Beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan resiko seseorang terkena gangguan bipolar, yaitu diantaranya mengalami stres tingkat tinggi. Yang kedua, pengalaman traumatik, seperti pengalaman putus cinta, bisa sebagai contohnya. Yang ketiga adalah memiliki riwayat keluarga dekat, saudara kandung atau orang tua yang mengidap gangguan bipolar atau keturunan genetik. Yang terakhir atau yang keempat yaitu kecanduan minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang. Selanjutnya adalah gejala bipolar disorder. Terdapat 2 fase dalam gangguan disorder, yaitu fase manik atau naik dan depresi atau turun. Pada periode mania, pengidapnya jadi terlihat sangat bersemangat, energi, dan bicara cepat. Sedangkan pada periode depresi, pengidapnya akan terlihat sedih, lesu, dan hilang minat terhadap aktivitas sehari-hari. Gejala-gejala yang diderita pada saat fase manik atau sangat senang, pengidap gangguan bipolar akan menunjukkan gejala seperti sangat bersemangat, senang, dan mudah tersinggung atau sensitif, berbicara dengan sangat cepat tentang hal yang berbeda, terus merasa seperti pikirannya berpacu, berpikir bisa melakukan banyak hal sekaligus atau satu waktu, melakukan hal beresiko seperti makan dan minum secara berlebihan, menghamburkan uang. Yang terakhir adalah merasa sangat penting, berbakat, atau kuat. Yang selanjutnya adalah gejala yang diderita saat pasien atau penderita berada di fase depresi atau terpuruk. Gejalanya bisa berupa sangat sedih, hampa, khawatir, ataupun putus asa, kesulitan tidur, bangun terlalu pagi, atau terlalu banyak tidur. Peningkatan nafsu makan dan penambahan berat badan, berbicara sangat lambat, merasa tidak ada yang ingin mereka katakan, atau banyak lupa. Tidak berminat untuk melakukan semua aktivitas, dorongan seks yang menurun atau tidak ada. Adalah cara penanganan bipolar disorder. Yang pertama adalah dengan obat-obatan. Dokter akan memberikan resep
resep obat untuk membantu mengurangi, mengelola, dan mencegah gejala gangguan bipolar yang penderita alami. Ini termasuk obat-obatan untuk mengatasi masalah tidur, serta kecemasan yang juga kerap terkait dengan penderita bipolar. Obat-obatannya biasanya terdiri dari antidepresan, penstabil mood, antipsikotik, atau anti kecemasan. Yang kedua adalah psikoterapi. Psikoterapi atau disebut juga dengan terapi bicara kerap dilakukan untuk penderita gangguan bipolar. Pengobatan ini dilakukan dengan tujuan membantu seseorang mengidentifikasi serta mengubah emosi, pikiran, dan perilaku yang mengganggu. Bentuk psikoterapi yang biasa diberikan untuk penyakit bipolar yaitu terapi kognitif, cognitive behavioral therapy atau CBT, dan psikoedukasi, namun bentuk psikoterapi lainnya pun mungkin saja dilakukan. Yang ketiga adalah pengobatan untuk penyalahgunaan zat tertentu atau obat-obatan tertentu. Apabila penderita mengalami disorder karena ketergantungan pada zat tertentu seperti alkohol atau narkoba, biasanya akan melakukan pengobatan secara khusus. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan mental. Beberapa langkah perubahan sederhana bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental kita. Dengan melakukan perubahan ini, maka bisa dijamin akan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Terutama kita sebagai remaja yang mudah sekali merasa stres, depresi, dan mengalami bentuk kecemasan lainnya. Beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama dan paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah, menjalin hubungan kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir atau ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua adalah perbanyak bersyukur. Yang ketiga adalah mengucapkan hal-hal positif kepada diri kita sendiri setiap harinya. Yang selanjutnya adalah menjauhi pertemanan yang toksik dengan memperbanyak interaksi dengan orang-orang yang soleh untuk mendukung dalam hal kebaikan. Yang selanjutnya, melakukan hobi yang disukai, berolahraga. Faktanya dengan berolahraga, selain meningkatkan kesehatan mental, kesehatan fisik, juga bisa menaikkan mood kita. Sebelum saya akhiri penyuluhan kesehatan ini, saya ingin tahu apakah ada yang dipahami dari apa yang saya tadi sampaikan? Ada. Bipolar itu adalah pergantian mood dari manis sangat senang ke depresif sangat sedih. Periode moodnya berlangsung cukup lama. Iya, benar sekali. Jadi saya sudah simpulkan bahwa Ade sudah memahami dari apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat. Terus Ade jadi bisa tahu apa itu bipolar, tips-tips cara menjaga mental. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mengizinkan saya melakukan penyuluhan kesehatan tentang gangguan mental di rumah Ade. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.